Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala meskipun berada dalam kondisi yang sulit dengan COVID-19. Namun pada saat yang bersamaan kita diberikan nikmat yang luar biasa, dipertemukan dengan bulan Ramadan yang hampir setiap muslim berharap, merindukan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Tentu suasananya berbeda, tentu kondisinya berbeda antara puasa-puasa atau bulan Ramadan sebelumnya dengan saat ini. Tapi disinilah justru kita diuji keteguhan hati kita. Karena pada saat ini kita betul-betul diuji oleh Allah bahwa kita beribadah hanya betul-betul karena Allah, bukan karena keramaian, bukan karena orang lain. Jamaah rahimakumullah, kalau kita ingin memaknai bulan Ramadan, tidak ada cara yang lebih baik kecuali mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak referensi yang kita lihat, banyak kegiatan atau ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau kita lebih detail melihatnya, maka ada 5 ibadah yang Rasulullah mencontohkan secara intensif dilakukan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah tilawatul Quran. Rasulullah sangat mencontohkan kepada kita agar meningkatkan kualitas maupun kuantitas kita di dalam membaca Al-Quran. Itu diikuti oleh para sahabat dan ulama-ulama besar lainnya. Imam Syafi'i sebagai contoh, digambarkan beliau bisa menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam 1 hari. Kenapa bisa demikian? Karena memang bulan Ramadan selain bulan kita untuk melakukan puasa juga disebut sebagai bulan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudalin nas wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya mulai diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan yang nyata yang menunjuk kepada kebenaran, yang membedakan antara yang benar dan yang batil. Oleh karenanya para ulama, para sahabat berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas mereka di dalam membaca Al-Quran. Ibadah yang kedua yang harus kita tingkatkan di dalam bulan Ramadan ini adalah Qiyamul Lail, sholat malam. Tentu kondisinya akan berbeda dengan bulan Ramadan tahun-tahun sebelumnya, karena pada saat ini nampaknya kita tidak akan bisa melakukan secara bersama-sama di masjid tarawih bersama. Barangkali kita hanya akan bisa mendengarkan kumandang azan di musola kita, di masjid kita, namun kita tidak bisa menjalankan secara bersamaan. Tetapi justru disitulah poinnya, bagaimana kita menjalankan ibadah itu bukan karena kebersamaan kita dengan teman-teman kita, bukan karena kebersamaan kita dengan pemimpin kita, bukan karena kebersamaan kita dengan tetangga kita, tetapi bagaimana itu panggilan cara kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kita pegang esensi dari ibadah itu sendiri, maka insya Allah tidak ada perbedaan antara adanya wabah COVID-19 dengan tidak ada wabah COVID-19. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Man qama, banyak ulama menafsirkan qoma di sini adalah sholat malam. Maka barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan dalam keadaan beriman dan mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni segala dosanya yang telah lalu. Oleh karenanya marilah kita sekali lagi meningkatkan Qiyamul Lail kita di bulan Ramadan ini. Ibadah ketiga yang diajarkan oleh Rasulullah untuk ditingkatkan kualitas maupun kuantitasnya itu adalah
bersedekah atau sedekah. Rasulullah SAW digambarkan sebagai seorang yang paling dermawan pada saat itu. Dan ketika di bulan Ramadan, kedermawanan Rasulullah itu meningkat berkali-kali lipat. Bahkan digambarkan oleh Jibril, kedermawanan Rasulullah itu melebihi hembusan angin. Masya Allah, bagaimana kita bisa mendeskripsikan kedermawanan Rasulullah yang digambarkan melebihi angin. Oleh karena itu, marilah kita di dalam bulan Ramadan ini meningkatkan sedekah kita, meningkatkan kedermawanan kita. Adanya wabah COVID-19 ini menambah jumlah masyarakat yang memerlukan sentuhan-sentuhan sedekah kita. Banyak orang yang memerlukan sense of sosial kita. Artinya, kesolehan sosial kita perlu kita tingkatkan. Banyak orang yang berhasil, kesolehan individunya luar biasa. Tetapi banyak orang yang gagal membangun kesolehan sosial. Banyak orang yang gagal membangun kepekaan terhadap sesama. Padahal dicontohkan oleh Rasulullah dalam hadis, orang yang memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang lain yang berpuasa, ia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya. Ini contoh bagaimana Rasulullah memotivasi kita untuk meningkatkan rasa sosial kita, kepekaan kita terhadap orang lain. Ibadah keempat yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah i'tikaf. Jamaah rahimakumullah, tentu kalau kita memahami secara letterlek iktikaf itu sendiri, kita tahu bahwa sebaik-baik iktikaf adalah ketika dilakukan di masjid. Tetapi pada saat ini ketika memang kondisi tidak memungkinkan, kembali tadi yang saya katakan di awal, justru disinilah sebenarnya keteguhan hati kita, keistiqomahan hati kita dituntut, diuji. Bagaimana kita masih bisa meningkatkan komunikasi kita kepada Allah, hubungan kita kepada Allah di rumah-rumah kita sendiri, di ruang-ruang sempit, di ruang-ruang terbatas, di kesendirian kita. Oleh karenanya, dalam kondisi yang serba terbatas ini, iktikaf di rumah pun menjadi sesuatu yang saya yakin juga bermakna. Karena esensi dari iktikaf itu adalah bagaimana kita mengaitkan diri kita kepada Allah sehingga ingatan kita kepada Allah itu selalu terjaga. Ibadah kelima yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah bagaimana kita memperbanyak berbuat baik. Bagaimana kita bisa meningkatkan ibadah kita yang sunnah-sunnah. Bagaimana kita bisa meningkatkan ibadah kita yang selama ini mungkin kita tidak lakukan. Kita meningkatkan jumlah sholat sunat kita, kita meningkatkan zikir kita, kita meningkatkan doa-doa kita kepada Allah, bahkan melakukan sahur, menyegerakan berpuasa. Itu adalah contoh-contoh bagaimana kita menabung semua kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan ini. Karena kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan pasti akan mempunyai value yang lebih dibandingkan dengan kebaikan yang kita laksanakan di luar bulan Ramadan. Itulah 5 hal, 5 jenis kegiatan yang dicontohkan oleh Rasulullah yang barangkali kita sudah sering mendengarnya, tapi paling tidak marilah kita merefresh dengan menyesuaikan kondisi yang ada saat ini. Insya Allah tidak akan mengurangi, insya Allah tidak akan menurunkan kualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian kultum yang dapat saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terakhir, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk terus berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera berakhir dan kita dapat beraktivitas seperti sedia kala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.